Tadi saya tawarkan ke Mbak Surati tidak mau, yo wes gitu, saya jus saja. Saya nggak tiap hari beli Mbak Surati teman-teman, tapi tadi saya pesan beras setengah kilo. Kucing saya masalahnya nasi itu ya habis teman-teman gitu. Jadi makanan pokok kucing saya dengan saya itu ya nasi gitu. Gitu. Maksudnya nggak camilan macam-macam gitu. Kucing saya tuh nasi. Makanya kan berasnya ya kudu tuku akeh gitu kan. Maksudnya yo tuku lagi gitu sidik-sidik. Saya memang belinya sedikit-sedikit beras gitu. Kucing saya memang biasanya saya urap di nasi. Ya entek gitu. Kucing tetangga ya nasi gitu teman-teman. Kadang kan kucing tetangga kesini tapi nasi. Biasanya saya kasih nasi, semuanya nasi teman-teman gitu. Masa ini nanti saya jus saja teman-teman. Tadi saya tawarkan Mbak Mira nggak mau, Mbak Surati nggak mau gitu. Saya beli Mbak Surati juga tiap hari kok teman-teman gitu, enggak. Hari ini saya maksudnya pesan beras gitu katanya gitu. Ini soalnya saya sudah ada teman-teman gitu, karena kita adol tapi nggak payu wes lah. Nanti kalau banyak saya jus saja teman-teman, sedikit kita makan. Misalnya seperti ini kan sedikit kita makan. Tapi kalau banyak seperti ini biasanya saya jus. Nanti saya jus saja gitu di blender ya nggak apa-apa teman-teman gitu. Memang ya susah kalau jual cempedak gitu kan, susah sih gitu, nggak segampang yang kita bayangkan. Ya kita pasrahkan kepada Allah teman-teman. Gak payu ya wes di jus gitu aja lah gitu. Tapi kalau Mas Jepung katanya mau gitu teman-teman, seperti gitu ya, insya Allah lah kapan-kapan saya jual gitu teman-teman gitu. Itu nanti yang apa teman-teman, yang masih ada plastik itu nanti saya masukkan sak aja ya teman-teman gitu, yang ada plastik seperti ini loh teman-teman gitu. Saya kan kemarin kan sudah dikembalikan gitu apa ki saknya teman-teman. Nanti kita adai di sak gitu. Maksudnya ini kan nanti diadai di sak saja. Ini kan saknya kemarin sudah dikembalikan. Ini nanti saya masukkan ke sak sini teman-teman gitu ya. Misalnya ini kita masukkan sak sini gitu teman-teman. Ini kan kemarin plastik karena kan saya belum beli sak. Ini nanti ini saya masukkan sak, nanti saya jual, saya masukkan sak gitu. Kita campur dengan itu teman-teman gitu ya. Ini pokoknya nanti saya masukkan sak gitu. Udah dulu teman-teman, Mas Ahi kalau seperti ini payu insyaallah teman-teman gitu. Ora payu cepudak yo wes gitu ya. Ini nanti saya masukkan sak sini ya. Nanti saya jual dengan itu Mas Jepung. Kalau Mas Jepung mau gitu. Yo wes gitu. Udah dulu teman-teman, Mas Airi ini nanti mau saya masukkan sak ya gitu ya. Ini yang ini semuanya ini nanti saya masukkan sak. Kalau belum cukup ya kita ambil sak lagi teman-teman gitu ya. Udah dulu teman-teman, gak apa-apa nanti kita jus saja teman-teman ya. Kita pasrahkan gitu, kalau bukan rezeki kita ya jangan memaksakan gitu. Di jus enak gitu teman-teman, saya habis gitu. Iya, saya tuh selalu habis kalau masalahnya ini kan banyak tuh teman-teman gitu. Biasanya kalau banyak memang saya jual cepet gitu. Gue keluarga di Dik Mahmudah itu udah ambil teman-teman, tenang sangke cempedaknya banyak gitu. Makanya kan ini saya sudah sisa, maksudnya keluarga Dik Mahmudah harus ambil hampir tiap hari itu sangke akeh gitu, hampir tiap hari itu matang. Ini tadi tiba-tiba matang gitu, dua teman-teman gitu. Padahal tadi sudah matang ya ini kan. Kemarin itu matang, itu saya jus itu. Sebelumnya sudah saya jus. Itu keluarga Dik Mahmudah ya sudah ambil teman-teman. Iya. Sangke akeh cempedaknya itu teman-teman. Itu nek payu didol ya lumayan jadi ya. Mari yo gak payu teman-teman, nggak tahu gitu. Memang susah sih, ya udah. Yang penting nanti rongsokannya payu gitu. Semoga nanti payu. Kapan-kapan saya tak ke Mas Jepung. Ya semoga payu gitu. Semoga Mas Jepung yang mau menerima gitu ya. Perkara cempedak embuh jidu saja teman-teman gitu. Keluarga di Mahmudah dimakan langsung gitu biasanya. Kalau saya jus nanti kayak sejenis es krim itu teman-teman. Ya udah dulu teman-teman itu. Oh iya, tadi saya lupa teman-teman, Hud ayat 115 ya tadi ya. Ya, Hud ayat 115 gitu kan teman-teman gitu. Ya kita bacakan yang kajian Kompas tadi ayat berapa teman-teman? Tadi sudah saya catat. Oh, Al-Insan ayat 76 surat ke 26 ya teman-teman ya. Al-Insan sebentar teman-teman. Asy-Syu'ara surat ke 76 ayat ke 26 ke berapa tadi teman? 29 26 ya. Al-Insan tadi kajian Kompas MTA Korea itu teman-teman, sebentar. Ya ini teman-teman gitu ya. Tadi ya Al-Insan ayat 7 surat ke 76
halamannya 1005, juznya ke-29, ayatnya 26 teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fasjud lahu wa sabihhu lailan tawila. Dan pada sebagian dari malam maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Ini surat Al-Insan, surat ke-76, juz ke-29, halaman 1005, ayatnya ke-26 gitu. Ini dek Mbak Mira, iya Mbak gitu. Ya susah teman-teman gitu kalau jual cempedak gitu kan. Gitu ya. Nah, ini teman-teman, dan mereka dikelilingi oleh pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Maksudnya ini ayatnya Al-Insan 19 ini kan, wa yatufu alaihim wildanum mukhaladun inna ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mangsura gitu ya. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Maksudnya di sini pelayan muda yang tetap muda itu seperti kita misalnya di kafe gitu, ada pelayan yang melayani kita seperti itu loh. Kalau wanita ya dilayani pelayan laki-laki gitu, tapi mengambilkan minum, makan. Kalau kita ingin makan apa, nanti kita diambilkan pelayan muda yang tetap muda gitu. Jika kau melihat mereka, kau akan menyangka mereka mutiara yang bertaburan. Iya teman-teman, kita dilayani pelayan muda yang tetap muda gitu. Misalnya kita kayak kafe gitu teman-teman, ingin minum apa, ingin makan apa gitu loh. Ya dimaksud, dan mereka dikelilingi oleh pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan gitu ya. Itu ya. Tadi ayat 26 teman-teman. Dan pada sebagian dari malam maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Ya semoga nanti Mas Jebung mau menerima ya teman-teman gitu ya. Saya berharap nanti Mas Jebung mau menerima gitu ya. Nanti saya masukkan sak teman-teman gitu yang ada di plastik. Kemarin kenapa kok saya taruh di plastik? Karena saya belum beli sak. Itu kan saknya sudah banyak dikembalikan itu teman-teman. Nanti saya yang di plastik nanti saya masukkan sak gitu teman-teman ya. Saya jual ke Mas Jebung. Gitu. Kalau Mas Jepung ya insya Allah mau lah. Ya moga-moga mau lah teman-teman gitu. Ojo ditolaki wae gitu loh. Kalau jualan kok ojo ditolaki wae gitu kan. Ya maksudnya kita berharap kita itu diterima gitu, bukan kita memaksa atau gimana, tapi moga-moga diterima. Ya diterima saja, itu kan ya bermanfaat loh, seperti kaca-kaca. Terus kardus kecil itu kan bermanfaat. Saya kira Mas Jepung mau gitu, kapan-kapan lah tak ngeri Mas Jepung gitu ya. Nanti itu yang ada plastik itu saya masukkan di sak teman-teman gitu. Yaitu ya kemarin itu Al-Insan surat ke-76 ayat ke-26. Di sini ayat 19-nya, dan mereka dikelilingi oleh pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Nah, nanti kalau di surga kita dilayani oleh pelayan muda yang tetap muda. Misalnya wah, nek pelayannya koyo Seventeen ya seneng teman-teman gitu ya. Misalnya pelayannya koyo ono gitu kan. Saya tuh tapi berharap asli loh teman-teman gitu. Maksudnya tapi yo mau yang melayani kita ya teman-teman. Misalnya koyo Seventeen gitu yang melayani kita. Maksudnya melayani makan dan minum itu loh teman-teman gitu. Misalnya kan koyo kafe gitu kan, pelayan gitu. Yo kasihan juga sih ya teman-teman, tapi kita nanti dilayani teman-teman oleh pelayan muda. Kalau wanita ya dilayani pelayan laki-laki. Karena saking banyaknya pelayan yang melayani kita tuh sampai melihat mereka tuh mutiara yang bertaburan. Saking banyaknya teman-teman pelayan yang melayani kita, tapi makan, minum gitu ya. Saya nggak tahu kalau yang lainnya gitu ya, tapi yang saya tahu kalau di sini yang dimaksud di ayat 19 ini maksudnya melayani makan, minum, ingin sate, pelayan, ambilkan sate, nanti ada pelayan yang melayani kita makan sate gitu. Saya nggak tahu kalau melayani yang lain ya, tapi kalau ayat maksudnya ayat 19 ini maksudnya melayani kita dalam hal makan minum gitu. Kebutuhan kita istilahnya jasmani itu ya seperti makan minum. Kita sebenarnya nggak lapar sih, cuma kan keinginan di surga itu makan sate, makan gulai misalnya, seperti itu loh teman-teman. Bukan karena kita lapar, di surga itu nggak ada istilah lapar, tapi yo kita bisa merasakan lezatnya sate. Bahkan di surga itu ada namanya mata air surga seperti madu, seperti arak. Itu nanti di surga disediakan ke sungai teman-teman. Kita itu tinggal minum sepuasnya
Kita itu kalau di dunia nggak merasakan mungkin, oh minuman arak itu seperti apa, nanti di surga jangan khawatir teman-teman, arak di surga itu lebih enak daripada arak di dunia dan tidak memabukkan. Pertama tidak memabukkan, kedua halal, kedua rasanya jauh lebih enak daripada arak di dunia. Makanya seharusnya orang-orang itu menahan diri lah gitu. Kalau cuma Allah tuh menyuruh, hei manusia kamu jangan minum-minum arak ya gitu. Kok kalau sudah kulino minum arak itu, kalau nggak minum arak itu nggak suka teman-teman gitu. Ya saya nggak bermaksud menyinggung Seventeen ya. Kemarin kan Seventeen di Jogja itu teman, di Jogja itu karena kan mayoritas non muslim gitu kan, di sana itu cuma disediakan arak khusus untuk pelancong dok teman-teman. Seventeen jarin merasa gimana gitu, antara Jionghan, Eskop sama Wonwo gitu. Katanya nek gak minum arak gak penak gitu. Memang kalau negeri Jogja itu kan mayoritas muslim. Makanya mereka tuh cuma menyediakan arak khusus pelancong. Katanya Seventeen merasa piye gitu karena kan kulino minum arak. Sebenarnya arak di akhirat itu jangan khawatir ada perkara itu. Kenapa kok Allah itu mengharamkan arak? Gitu ya. Saya nggak bermaksud menyinggung itu, tapi di Jogja kemarin ketika Eskop, Jeonghan sama Wonwo itu di Jogja itu kaget teman-teman, karena kan Jogja itu mayoritas muslim, jadi di sana tuh jarang ada arak bir itu loh. Meskipun ada itu cuma khusus untuk pelancong karena kan negara muslim. Karena Seventeen jarin kaget gitu teman-teman, koyok rosok waneh gitu gak minum arak gitu. Kita ketika dihidangkan arak tuh koyok enak gitu teman-teman. Ya sebenarnya kenapa kok Allah itu mengharamkan arak atau miras, karena ada banyak mudorotnya teman-teman. Nggak mungkin Allah itu mengharamkan segala sesuatu. Ya saya minta maaf ya, itu haknya mereka, tapi sebenarnya arak itu nggak baik untuk kesehatan gitu loh. Banyak sekali yang minum arak itu meninggal, banyak teman-teman gitu, pengalaman itu. Jalanan Seventeen kan dilindungi oleh Allah itu. Banyak itu yang minum arak itu tiba-tiba kejang-kejang meninggal mendadak. Kayak mati ini dalam keadaan suul khotimah loh teman-teman, seperti itu kan. Iya kan, kalau mati itu tiba-tiba kita dalam keadaan mabuk itu kadang tuh Allah itu mengazab langsung kalau orang mabuk itu teman-teman. Terus kadang pegel Allah itu kepada orang itu, bagi arak ya akeh rugine kok kamu mau minum arak gitu ya, nanti dihazab oleh Allah. Itu kadang kecelakaan, iya teman, Allah tuh marah. Kadang tuh ada azab langsung di dunia seperti minum minuman keras itu. Dan untungnya Seventeen ini jadi dilindungi Allah itu teman-teman gitu. Biasanya orang yang minum minuman keras itu banyak sih kecelakaan di Indonesia, tapi ya itu haknya mereka ya, namanya ya wong non muslim, kita nggak bisa menyalahkan. Itu biasanya yang diazab itu orang Islam, maksudnya mereka mengenal nek arak itu haram tapi menerjang. Kalau orang kafir itu malah enggak teman-teman, karena Seven itu kafir kan nggak tahu nek arak itu haram, jadi oleh Allah itu malah nggak diazab, nggak anggur nek kafir gitu kan. Tapi kalau orang Islam sudah tahu kebenaran, oh araknya haram, kok menerjang, itu nanti memang nerakanya jauh lebih dahsyat daripada orang kafir. Kenapa kok yang diazab itu orang Islam yang minum arak daripada kalau orang kafir enggak? Karena orang kafir itu anggur, dia itu tidak mengenal Islam, dan minum minuman keras kan wajar gitu. Tapi ngakunya Islam, biasanya yang diazab itu orang Islam teman-teman. Dia itu ngaku Islam tapi melanggar aturan Allah seperti miras, itu biasanya diazab. Itu namanya orang munafik gitu loh. Nah, anggur wong kafir sisan, dia memang tidak mengenal Islam gitu. Orang munafik nanti nerakanya tuh jauh lebih dahsyat daripada orang kafir teman-teman. Makanya nek Gusti Allah kan diazab tuh orang Islam, kita ngaku Islam jik ngelanggar aturan Allah gitu, kadang sering diazab. Nah wong kafir lah malah gak tuh, karena nerakanya itu nanti jauh lebih dahsyat teman-teman. Kita ngaku Islam tapi jik ngelanggar aturan Allah, lah kayak mabuk itu loh teman-teman. Allah tuh paling nggak suka ya, mabuk itu nggak suka. Nah anggur wong kafir teman-teman, wong kafir kita nggak ngerti agama gitu kan. Makanya kan jarang tuh diazab nih wong kafir, mabuk jarang, di kecelakaan dan lain sebagainya jarang. Biasanya orang Islam teman-teman gitu, orang Islam yang mengerti nek minum minuman keras itu haram kok dilanggar, itu munafik. Nanti nerakanya jauh lebih dahsyat daripada orang kafir gitu loh. Makanya kan diazab tuh Gusti Allah teman-teman. Allah itu lebih marah loh kepada orang Islam sing ngaku nih wong Islam tapi ngelanggar aturan Allah gitu. Makanya kan diazab, bukan orang kafir tuh teman-teman gitu. Ya pertama ki neraka sing paling dahsyat itu pertama orang munafik. Orang munafik kita wong Islam tapi ngelanggar aturan Allah gitu, menentang ayat-ayat Allah, itu nerakanya paling dahsyat. Kedua baru orang kafir. Betul itu. Makanya kita sebagai orang beriman ya moga-moga kita nggak dikategorikan munafik oleh Allah teman-teman, dan kita dimasukkan ke surganya Allah gitu ya. Ya ini nanti mau saya jus saja nggak apa-apa lah teman-teman gitu, rezeki itu Allah yang menentukan. Semoga nanti Mas Jebung menerima
dagangan saya gitu ya. Semoga nanti menghasilkan cuan yang bisa membawa kebahagiaan tidak hanya dunia tapi sampai akhirat kita. Ya udah dulu teman-teman, ini mau saya akhiri ya teman-teman. Segala apa-apa kita cus aja teman-teman. Mau saya akhiri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.